Impact Kids. Halo adik-adik sahabat Impact yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kamerlin berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Bagaimana nih liburan adik-adik? Menyenangkan bukan? Nah adik-adik, selama kita menjalani liburan ini, kira-kira apa ya yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita selama liburan ini? Yuk adik-adik, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan terus melindungi kami, Tuhan terus menyertai kami. Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati, telinga, dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian pernah gak sih dijanjiin sesuatu, tapi dijanjiinnya tuh yang gak spesifik gitu loh. Misalnya, oh nanti kalau kamu naik kelas, kamu akan dibelikan sesuatu yang bagus, sesuatu yang berguna. Nah, biasanya kan kita mikir ya, apa ya artinya ya, sesuatu yang berguna itu apa? Gitu biasanya ya, mama papa kita, mungkin ada sahabat Impact Kids yang dijanjiin seperti itu. Atau ada yang pernah dijanjiin tapi nggak tahu dijanjiin apa. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar bahwa ternyata janjinya Tuhan itu ada loh artinya. Pasti ada artinya janjinya Tuhan itu. Yuk, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-29. 1 Samuel pasal 15 ayat 29. Kita baca sama-sama ya, atau adik-adik boleh lihat di layar. 1, 2, 3. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Siapa yang dimaksud? Ia itu yang sang mulia dari Israel. Siapa yang dimaksud? Yes, itu adalah Tuhan sendiri. Nah adik-adik, kalau kita lihat perikop bacaan kita ini, judulnya kalau di lembaga Alkitab itu dikasih judul Saul ditolak sebagai raja. Nah, setelah dibaca sampai di ayat ini, di situ akan terlihat bahwa di situ ketika Tuhan menolak Saul menjadi raja orang Israel. Nih ayat 28 adik-adik. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Itu adalah perkataan Samuel kepada Saul. Nah, adik-adik bisa tebak siapa yang menggantikan Raja Saul? Yes, dia adalah Raja Daud. Nah, di ayat berikutnya, di ayat bacaan kita hari ini, yaitu ayat 29, dikatakan bahwa Samuel bilang nih ke Saul, lagi nih artinya Tuhan itu sang mulia dari Israel tidak berdusta ya, Tuhan itu gak pernah bohong, dan ia tidak tahu menyesal, dan gak akan pernah menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Jadi Samuel bilang ke Saul, Saul, Tuhan itu tuh pasti akan menepati janjinya. Dia itu tidak bohong dan tidak akan menyesal menolak kamu menjadi raja, karena Tuhan itu sudah kalau di Alkitab ini dikatakan bahwa mengoyakkan daripadamu jabatan raja, artinya kamu tuh nggak akan jadi raja lagi, dan telah memberikannya itu, memberikan jabatan kedudukan sebagai raja itu kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Nah, perkataannya Samuel ini beberapa lama kemudian barulah tergenapi bahwa ternyata itu benar janjinya Tuhan, dan akhirnya Daud diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa ternyata kalau Tuhan sudah berjanji pasti akan digenapi, entah kapan waktunya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya adik-adik untuk menunggu janjinya Tuhan? Dengan cara tetap sabar dan terus dengarkan suara Tuhan, peka sama suara Tuhan. Dengan cara
gimana? Berdoa, terus rajin membaca Alkitab supaya kita terus berpegang teguh sama janjinya Tuhan. Misalnya janjinya Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan mengaku Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya, kita dijanjiin kehidupan yang kekal. Nah, kan janjinya itu belum kita dapatkan sekarang karena kita masih hidup. Nanti kalau kita sudah meninggal, janjinya itu kita akan terima mendapatkan hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Nah, adik-adik, jadi jangan sedih adik-adik, jangan merasa putus asa kalau kamu mendapat janji tapi tidak ditepati terus gitu ya. Apalagi janjinya Tuhan. Terus berdoa. Misalnya papa mama kita janjiin kita sesuatu, kamu jangan papa jahat, mama jahat, nggak dapatin janji, gimana sih, bohong gitu. Belum tentu apa yang sudah dijanjikan itu kita harus dapatkan sekarang. Mungkin apa yang sudah dijanjikan itu nanti kita mendapatkannya mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Tetap sabar dan melakukan yang terbaik. Jadi adik-adik, yuk mulai hari ini kita terus percaya akan janjinya Tuhan, karena janjinya Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita. Oleh sebab itu kita harus setia dan teguh berpegang pada janjinya Tuhan. Oke adik-adik? Good. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berpegang pada janjinya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap setia, senantiasa percaya kepada apa yang Tuhan janjikan, sehingga ketika kami sudah siap, kami boleh menerima janji Tuhan yang paling baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.